Ding. Ade main game terus, belajarlah. Nanti besar mau jadi apa? Ade, jangan main game terus. Nanti matanya rusak. Ade, main game terus. Sudah kerjain PR belum? Game terus. Sudah makan belum? Iya, itu adalah kalimat-kalimat seruan ya dari seorang orang tua atau kakak kepada seorang anak yang suka bermain game. Dan game di sini dianggap suatu hal yang salah ya. Hal yang salah untuk dilakukan. Padahal pada zaman sekarang, era sekarang, game itu sudah mendarah daging bagi anak. Baik game yang ada di komputer maupun game yang ada di handphone. Berbagai macam game ya, seperti Mobile Legends, Point Blank, Fire of Fire, dan semacam dan banyak lainnya ya. Dan era sekarang tuh udah berubah ya, yang dari tadinya dianggap tidak bermutu atau tidak nggak worth it lah untuk main game itu. Sekarang tuh udah berubah, game itu bisa menjadi mata pencarian atau profesi masa kini. Hal itu sudah dibuktikan, dibuktikannya oleh negara Indonesia ya. Sekarang negara Indonesia itu sudah mendukung gamers ya, mendukung gamers dengan mencari bakat-bakat dan mendirikan esports ya. Ya, dukungan itu misalnya dalam aturan atau hukum maupun penyelenggaraan turnamen acara esports. Misalnya pada Piala Presiden Esport 2019 ya, yang lalu yang diadakan oleh 3 kementerian. Seperti itu. Ya, untuk menjadi gamers itu tidak diperlukan pendidikan yang cukup sulit. Ya, karena mungkin yaitu cuma depan komputer, depan HP, dan bahasa Inggris kali. Bahasa Inggris bisa pakai tangan, pakai mata. Tangan, mata, ya. Ya kayak dari atas ya, bait pertama. Kita tuh jadi lupa waktu. Serasa tidak hanya sebentar gitu. Padahal kita sudah main seharian nih. Depan komputer tatonya, teng, udah sore. Bangun pagi jam 5, teng, udah malam jam 11, seperti itu. Dan entah kenapa, itu kalau udah main game, nggak ada rasa ngantuk. Beneran asli. Apalagi tambahin kopi. Wah, mantap. Kopi sama batang yang dihisap. Wah, itu mah jadi lebih lama lah. Apalagi bareng sama teman-teman. Wah, dari baterai HP yang full sampai baterai HP-nya habis, sampai baterai HP-nya itu dicolokin. Mungkinan bahkan ada sampai baterainya nge-lag atau rusak ya, karena kebanyakan main game. Untuk menjadi sport games itu ya tadi itu dibutuhkan tuh waktu yang konsisten, waktunya konsisten, gamenya juga konsisten. Seperti kalau ya tiap hari 8 jam, kalau bisa sih 8 jam, 10 jam. Biar apa? Biar kita tuh menjadi ahli seperti itu ya. Dan dibutuhkan juga teknologi yang cukup mumpuni seperti komputer atau HP. Kalau komputer misalnya Point Blank kan, terus HP-nya juga yang harus mumpuni juga, yang 4G sekarang, yang misalnya RAM gede 4 RAM, 6 RAM gitu untuk Mobile Legends atau
point blank. Dan tentunya hal yang paling utama adalah apa? Jaringan internet. Iya, jaringan internet yang memadai, nggak nge-lag. Istilahnya nge-lag itu lama ya. Ya, kalau perlu pakai jaringan satelit. Kalau jaringan satelit mahal tapi cepat. Berarti terus sampai mahir, sampai ikut turnamen dari kecil tingkat RT sampai tingkat internasional. Itu ya, gamers itu seperti itu. Ya, itu juga ada patah yang mengatakan jadikanlah hobi sebagai lahan duit. Nah, kalau hobinya main game, terus ya bisa jadi itu nasib yang menguntungkan. Tapi perlu dicatat juga, harus tahu diri ya. Tahu diri, kalau misalnya main game udah lama nih, 1 bulan, kagak menang-menang, kagak bisa jadi pro, ya udah, sebaiknya belajar kembali, mencari ilmu seperti itu ya. Nah, banyak jalan para gamers tuh mencari uang. Jalannya tuh banyak ya. Misalnya yang pertama tuh dari turnamen ya. Turnamen itu banyak sekali turnamen sekarang tuh. Turnamen-turnamen game yang diadakan. Dan hadiahnya tuh cukup menarik ya. Bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta. Kalau di luar pun udah sampai miliaran ya. Sangat menggiurkan hadiahnya tuh, dan ya bermainnya tuh nggak sampai berbulan-bulan, perlombaannya turnamen paling seminggu atau 2 minggu ya, seperti itu, mengasah otak juga. Lalu dari YouTube, konten YouTube ya, gamers bisa membuat konten YouTube, dan nantinya YouTube akan memberikan uang sebanding dengan jumlah jam tayang video yang dibuat. Ya, jam tayangnya berapa lama, berapa jam yang ditonton sama penonton. Lalu dari AdSense ya, atau iklan yang masuk dari luar untuk video yang dibuat. Dan juga kalau misalnya game-game tertentu dari streaming donations. Jadi bisa langsung dari konsumennya minta ke penggemarnya atau fansnya, seperti itu. Ya enak sih jadinya tuh. Kalau dari YouTube itu gak perlu keahlian, istilahnya nggak nggak pinter pun, asal dia bisa mampu menarik penonton, bisa dengan cara bicaranya yang unik, dengan bikin konten yang menarik misalnya, walaupun kalah dibuat lucu-lucuan, terus dibuat ya penghiburan. Jadi gamers itu juga harus bisa belajar menghibur, atau istilahnya cara bicara, intonasi, nada, ya seperti bla 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 kayak gitu. Lalu yang ketiga dari gaji. Ya kalau sudah pro sih ya dapat gaji ya, karena sudah masuk manajemen e-sport misalnya. Ya dapat gaji bulanan dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada seperti fasilitas asrama, seperti internet ya kan lumayan tuh. Terus HP ya kan lumayan. Makan kayak gitu. Biasanya sih kalau udah e-sport, mereka tuh tinggal dalam satu rumah ya. Tinggal dalam ya satu biduk istilahnya. Jadi bisa latihan bareng, bisa konsolidasi ya. Karena biasanya game-game sekarang itu game-game berkelompok. Jadi nggak ada game yang, bukan nggak ada sih, jarang game yang sendiri-sendiri. Jadi harus menyatukan juga kekuatan gitu. Ya mungkin sih begini aja hidup teh. Mungkin kamu tidak bisa menghafal organ-organ tubuh manusia, atau tidak bisa menyelesaikan rumus-rumus Pythagoras yang sangat sulit. Siapa tahu takdir Anda menjadi programmers yang menghasilkan banyak duit juga gitu loh. Kan hidup itu nggak bisa harus semua hal bisa gitu. Siapa tahu takdir Anda berada di bawah laptop, di bawah HP, jadilah programmers.
Life is simple and just choice. Thank you. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. See you next time.